wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawiri SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SDN 11 Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh MD Jamil Dejambe Bukit Tinggi dengan NIM PPG 2112505159. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran PAI kelas 5 dengan materi zakat. Demikianlah perkenalan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu periksa dulu apakah ada sampah di samping kiri kanan. Jika tidak ada, bisa lanjutkan dengan membaca doa. Silakan ketua siapkan. Duduk siap warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kita berdoa tadi, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu ibu meminta kepada anak-anak ibu tetap fokus dalam belajar. Simak materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita speaking terlebih dahulu. Speakingnya yaitu tepuk kebiasaan anak Indonesia. Oke, Ibu pimpin. Tepuk kebiasaan.
diberikan. Nah itu ibu berharap anak-anak ibu mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk memperdalam materi kita hari ini, ibu akan menampilkan video. Silakan anak-anak ibu simak video tersebut dan pahami hasil dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang simak PTN 11 untuk besar. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan belajar materi tentang zakat. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar kata zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat secara bahasa yaitu bersih, suci, subur, zakat dan berkah. Sedangkan zakat secara istilah yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau disebut juga dengan mustahil zakat. Selanjutnya yaitu dalil tentang zakat. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Lalu kita baca bersama-sama. Oke, kita baca dalil tentang surat At-Taubah ayat 103. Dengarkan ibu terlebih dahulu dan selanjutnya anak ibu mengulangnya lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapa yang mau membantu ibu untuk membacakan artinya? Silakan Nisa. Alhamdulillah zakat dari sebagian makanan. Memang zakat itu wajib ada di alam untuk mereka. Sebenarnya doa kami itu menjadi keberkahan juga bagi mereka. Dan Allah memahami mereka dan memahami. Jadi kesimpulan dari ayat ini yaitu Allah menyuruh kita untuk membayar zakat. Tujuan membayar zakat yaitu untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Itu adalah tujuan membayar zakat. Lanjut, kita tonton video selanjutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri berupa makanan pokok atau uang. Makanan pokok kita sebagai orang Indonesia berupa beras. Jadi zakat fitrah yang dibayarkan berupa beras dengan nilai berasnya yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter.
Kita juga boleh dalam bentuk uang, tapi besarannya tergantung pada harga beras yang kita pakai. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta, yaitu zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai jumlah minimal harta atau disebut juga dengan nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun atau disebut juga dengan haul. Zakat yang dikeluarkan dari berbagai jenis kekayaan seperti yang pertama emas atau uang, yang kedua hasil peternakan, yang ketiga hasil perdagangan, dan yang keempat hasil pertanian. Zakat mal ini berfungsi sebagai mensucikan harta. Selanjutnya yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut juga dengan asnaf 8. Orang yang menerima zakat disebut juga dengan mustahik zakat. Mustahik zakat yang pertama yaitu fakir. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tahunannya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin merupakan orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu rikok. Rikok merupakan memerdekakan harta sahaya. Yang keempat yaitu goreng. Goreng merupakan orang yang memiliki banyak hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Yang kelima yaitu mu'alaf. Mu'alaf merupakan orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang keenam yaitu fisabilillah. Fisabilillah merupakan orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang ketujuh yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil merupakan orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan zakat. Zakat merupakan panitia penerima dan pengelola dana zakat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Yang kedua yaitu mendorong mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, tumbuhkan gemar menolong duafa. Yang keempat, membatasi monopoli harta. Yang terakhir yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Itulah materi kita hari ini yaitu tentang zakat. Semoga anak-anak semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah video yang ada materinya yaitu tentang zakat. Dari video yang kita tonton ini, apa-apa saja yang bisa kita ambil tentang zakat? Yang pertama dibahas tentang apa? Dibahas tentang apa? Jenis-jenis zakat yang ada berapa? Ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Selanjutnya membahas tentang apa lagi? Mustahik zakat. Mustahik zakat ada berapa? 8. Mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima zakat. Ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh sabil. Yang kedelapan amil zakat. Nah, itulah materi kita yaitu tentang zakat. Untuk memperdalam materi kita tentang zakat, Ibu akan membagi kita ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Ini kelompok 1 yaitu membahas tentang tata cara zakat. Kelompok 2 yaitu membahas tentang zakat mal. Yang ketiga yaitu membahas tentang mustahik zakat. Silakan anak-anak Ibu berkelompok sesuai dengan yang Ibu tunjuk tadi. Ibu memberikan waktunya yaitu sekitar 20 menit. Setelah itu silakan kita presentasikan hasil diskusi kelompok kita hari ini. Silakan buat kelompok. Tugas masing-masing kelompok yaitu kelompok 1 membuat flipbook, yaitu silakan digunting flipbook ini dan ditempel, silakan langsung dirangkum. Dan tugas kelompok 2 juga yaitu flipbook, silakan ditempel dan buat rangkumannya. Dan kelompok 3 yaitu silakan membuat pop-up mini book, silakan ditempel dan
sini. Ini di sini ya. Akan ditempel. Setelah itu buat apa keterangannya apa soalnya dijawab di sini. Oke? Jadi ini nanti kita tempel di sini. Kita tempel. Lalu kita buat apa maksud dari gambar ini. Nah, kita tulis di sini. Oke, paham? Paham. Silakan lanjut kerjakan. Lempar jawabannya bisa pakai nama kelompok atau buat biasa-biasa yang menarik mungkin seminar mungkin ini apa tidak benar. Butuh kertas lagi? Butuh. Silakan buat nama-nama kelompok berapa? Nah, ini ada tulisan yang bagus bisa kayak tulisan balok, tulisan balok. Sudah siap? Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Silakan disiapkan. Boleh pakai pena ya sama. Jadi tempel di tugasnya setelah selesai. Cantik sekali. Nomor 2. Ini. Oke. Siap. Oke. Apakah udah? Baiklah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu tampil ke depan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Yang lain silakan perhatikan temannya yang tampil ke depan. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada teman kita yang tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang tata cara zakat fitrah. Oke, tentang tata cara zakat fitrah. Silakan. Apa itu tata cara zakat fitrah? Yang pertama apa? Coba lihat ke depan. Apa itu? Coba semuanya lihat ke depan. Yang pertama apa tata caranya? Cara membayar zakat. Oke. 2. Menentukan waktu zakat. Oke. 3. Membayar zakat tepat waktu. Lanjut. 4. Niat zakat. 5. Menyerahkan zakat. Oke. Demikianlah sudah diskusi kami. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Siapa yang bertanya? Silakan. Apakah besaran zakat fitrah yang dikeluarkan jika anggota keluarga saya berjumlah 5 orang? Pertanyaannya, berapa jumlah zakat fitrah yang dibayarkan jika anggota keluarganya berapa orang? 5 orang. Berapa zakat yang akan dibayarkan? Berapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 2,5 kg beras kali 5 orang hasilnya 12,5 kg beras. Oke, berarti hasilnya kalau keluarga kita ada 5 orang dikali 2,5 berarti hasilnya 12,5 kg. Oke, lanjut. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kelompok 1. Selanjutnya yaitu silakan tampil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
zakat hasil perniagaan sebesar 2,5%. Yang ketiga, pertanian. Zakat hasil pertanian sebesar 10% atau 5%. Yang keempat, zakat peternakan menyesuaikan jumlah hewan ternak. Yang kelima, perikanan. Zakat hasil perikanan sebesar 2,5%. Yang keenam, usaha jasa. Zakat hasil usaha jasa sebesar 2,5%. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Apa pertanyaannya? Berapa jumlah sapi yang wajib kita bayar zakatnya? Nah, berapa jumlah sapi yang wajib kita bayar zakatnya? Siapa yang menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika sapi sudah sebanyak 30 ekor sapi selama 1 tahun, maka wajib membayar zakatnya sebanyak 1 ekor sapi. Oke. Berarti zakatnya yaitu 1 ekor sapi. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Masya Allah, penampilannya luar biasa. Lanjut, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang mencari zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang kedua, miskin, yaitu orang Islam yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang ketiga, akil, yaitu orang yang dikasih kursi zakat dan yang bagi zakat. Yang keempat, ibadah, yaitu orang-orang yang baru Islam. Yang kelima, iko, yaitu hamba saya, yaitu hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Yang keenam, gharib, yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, seperti orang-orang yang mengadakan kegiatan menyiarkan atau memajukan agama Islam, atau orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. 8, ibnu sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan yang baik. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Silakan kepada kelompok 1, apa yang ditanyakan? Kenapa orang mualaf berhak menerima zakat? Nah, pertanyaannya, kenapa orang mualaf berhak menerima zakat? Siapa yang menjawab? Nah, silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena orang mualaf itu diberi sama Islam. Jika diberi zakat, maka akan menambah imanannya orang Islam. Oke, berarti orang mualaf itu jika kita diberi zakat, maka akan menambah keimanan. Oke, lanjut kelompok 3. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Masya
Oke,